Oke sob, langsung aja di tanggal 7 ini telah berakhir sudah last dance performance Cristiano Ronaldo di Piala Dunia setelah baru saja dia dikalahkan Spanyol dengan skor tipis 1-0 for timnas Portugal dengan pemain superstar Merino. Dan gol Merino ya udah di akhir-akhir pertandingan udah memasuki waktu lost time, waktu Portugal menyamakan kedudukan tinggal 3 menit atau 4 menit lagi. Ya memang sulit mengejar ya gitu, oke? Dan pertandingan berakhir dengan skor 1-0 dimenangkan oleh timnas Spanyol. Dan di sini gue mau menggarisbawahi bahwa alhamdulillahirobbilalamin bahwa pertandingan di babak pertama dan di babak kedua terasa banget berbedanya, sangat jauh performancenya, lebih seruan, lebih enak dilihat, lebih enak dinikmati di babak pertama. Di babak kedua cuman ya awal-awal menit awalnya pertandingan aja, dan terasa banget tim itu bermain hati-hati, terasa banget memang tim itu berperang skema. Ya secara keseluruhan pertandingan juga gue berani bilang kalau memang timnas Spanyol memang lebih layak memenangkan pertandingan, oke? Baik itu babak pertama maupun babak kedua gitu, oke? Memang timnas Portugal lini tengahnya nggak berjalan. Gua nggak tahu kenapa lo punya lagi-lagi mungkin sampai bosan kalau gua mengatakan ini, lo punya Neves, lo punya Vitinha, lo punya Bruno Fernandes, tetapi beda banget performance di masing-masing klub gitu kan. Di saat lo di Manchester United Bruno Fernandes, di saat PSG lo punya Vitinha dan satu lagi si Neves, terasa banget perbedaannya. Ini benar-benar termasuk juga kesalahan pelatihnya gitu. Pelatihnya termasuk setelah menghancurkan generasi emasnya Belgia, dan ini bisa dibilang Martinez ini menghancurkan apa namanya salah beberapa performance terbaiknya dari Portugal juga gitu. Di sana ada Vitinha, di sana ada Neves, di sana ada Nuno Mendes, di sana ada Bruno Fernandes. Lo lihat aja perbandingannya antara support serangan juga. Nuno Mendes support serangannya tidak seperti kayak di PSG, walaupun gue sadar benar kalau ya Nuno Mendes pun nggak bisa bergerak bebas kali ini karena harus yang dijaga ya Lamine Yamal. Seru banget beberapa pertandingan duel Lamine Yamal, bisa dibilang marking Nuno Mendes bisa dibilang lumayan bagus kepada ya Lamine Yamal, benar-benar terasa banget membatasi pergerakannya Lamine Yamal, sampailah Nuno Mendes ini cedera, harus ditarik keluar gara-gara dia ketarik hamstringnya atau ketarik otot lainnya gitu kan, dan dia digantikan oleh Semedo. Walaupun sama Yamal juga nggak terlalu bergerak bebas juga ya, secara keseluruhan Yamal juga bisa dibilang yang nggak jelek performanya, cuma dibilang sebagai permainan yang top player juga lawan Belgia ini ya menurut gua enggak juga. So oke, balik lagi ya, kalau dibilang Ronaldo bermain jelek ya Ronaldo nggak bermain jelek banget sob, nggak bermain hancur gitu. Bermain buruk aja gue bilang jauh dari kata itu. Portugal mempunyai peluang lewat syutingan Ronaldo di babak pertama membuka ruang yang bagus, terus one on one yang cukup bagus, kakinya cukup cepat sih, tapi syutingannya masih ke arah kiper Spanyol dan dapat di save dengan baik oleh kiper Spanyol. Terus ya terus ada peluang dari Ronaldo lagi yang bola momennya sulit aja masih bisa dieksekusi oleh Ronaldo yang berumur 41 tahun itu kan, termasuk yang lumayan goks, lumayan berkelas gitu. So oke, kita berbicara ke head to head goalkeeper, kedua goalkeeper ini tampil dengan cukup bagus untuk kiper Spanyol dan lumayan bagus bahkan untuk kiper Portugal, harus diakui itu, terutama di babak pertama. Ada 3 save
dari kiper Portugal di babak pertama, bahkan salah satunya momen double save tuh, syutingan Lamine Yamal dimentahkan, terus syutingan keduanya dari siapa yang winger kirinya bagus banget tepisan buangan bolanya begini. Terus ya seharusnya ya kalau mau unggul ya, Spanyol tuh udah bisa unggul dari Portugal tuh dari awal babak pertama. Wah, ada miskoordinasi antara Ruben Dias dan Vega, dan dan gagal dieksekusi oleh siapa namanya, Orea Jabal gitu. Dan apa namanya, masuknya Merino benar-benar terasa jadi super sub, benar-benar apa namanya, terus gua nggak nyangka juga siapa pemain Barcelona si Ferran Torres bisa melakukan movement pergerakan bagus. Dia kan assist tuh kepada si Merino. Merino juga si Ruben Dias tertarik sehingga posisi Merino lumayan cukup kosong dan langsung dia bisa mengarahkan bolanya ke sudut tiang sempit, tiang pertama, karena tiang jauhnya juga bahkan sudah ditutup oleh kiper Portugal, tetapi gol one on one-nya, man to man-nya bagus si Merino ini. Dan ya walaupun tampilnya cuma sebentar ya, Merino tampil mencuri perhatian. Dan kalau secara keseluruhan sih gue setuju performance-nya Spanyol, si Rodri karena mampu untuk mengunci permainan Portugal, mampu untuk mengatur ritme permainannya Spanyol juga. Si Rodri ini lini tengahnya, gelandang lini tengahnya Spanyol. Yang gua nggak sangka-sangka ya itu kembali di sini si Bruno Fernandes, Vitinha, dan apa namanya, dan Mendes, ditambah dengan winger-winger Portugal yang aneh dah, terutama si Neto berapa kali dapat momen yang seharusnya dia udah bagus nih pergerakan dribblenya, udah speednya udah oke. Yang seharusnya dia masuk nekuk ke dalam, cut inside, melakukan movement ke kotak penalti, melakukan pergerakan tusukan ke kotak penalti atau apalah itu, dipassing lagi, di cutback dong. Berapa kali, 2 kali, 3 kali dia begitu. Terus di sayap kiri bahkan masih bagusan, sebetulnya performanya masih bagusan Joao Felix loh di babak pertama tuh daripada si Neto ini. Kan dia di babak kedua si Joao Felix diganti tuh sama Leo apa namanya, gocek-gocek di tempat aja gitu, nggak muncul cut inside-nya, tekukannya nggak muncul gitu seperti di pertandingan sebelumnya lawan Kroasia. Tapi memang harus diakui juga defense Spanyol nih lumayan bagus gitu. Spanyol udah melakukan clean sheet lagi dari lawan Uruguay, dia clean sheet dari lawan Arab Saudi, dia clean sheet. Udah 3 atau 4 pertandingan dia melakukan clean sheet. Itu kan menandakan Spanyol membangun tembok pertahanan dengan lumayan baik gitu, oke? Tapi ya salah satu parahnya lagi, blundernya lagi pelatihnya Portugal tuh melakukan 5 pergantian pemain. Ini Cristiano Ronaldo kan tahu nih, udah kelihatan udah capek nih, kelihatan movementnya sudah menurun jauh nih, udah kelihatan kontribut timnya udah berkurang jauh nih. Sama Roberto Martinez 5 pemain itu pergantian, malah dimasukin si Dalot, malah dimasukin siapa lagi tuh? Satu lagi malah dimasukin, misalkan menarik Vitinha keluar, memasukkan Bernardo Silva, walaupun itu masih 50-50 sih kalau gue. Cristiano Ronaldo nggak ditarik keluar, malah ditahan, nggak digantiin sama siapa striker PSG yang ke Milan itu. Ini kan ketahuan emang pelatihnya juga pengambilan keputusannya buruk, jelek. Si Martinez ini udah ngancurin Belgia, sekarang ngancurin Portugal juga. Seharusnya Portugal mungkin masih bisa berbicara gitu di Piala Dunia kali ini, oke? Dan sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Bukannya gue nggak seneng, gue seneng aja Spanyol lolos. Bahkan ntar Spanyol kalau misalkan dia ketemu Amerika, kemungkinan besarnya gue dukung Spanyol gitu. Orang rapi organisasi permainannya, organisasi defense-nya gitu, oke? Kemungkinan gue tetap bakal dukung Spanyol. Mungkin kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola.
Jika kalian menikmati dan menyukai konten serunya sepak bola bersama Gunului, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you, and bye-bye. Jaga kesehatan kalian.